ulama tasawuf. Beliau alim besar. Beliau adalah guru dari Imam Malik. Jadi Imam Malik sebelum berguru kepada Imam Hanafi, beliau juga berguru kepada Sufyan as-Tsauri. Maka Sufyan as-Tsauri telah menceritakan, ini kisah ini ditulis sendiri oleh Sufyan as-Tsauri, di mana suatu kisah bahwa pada masa itu aku tawaf, aku berjumpa dengan seorang laki-laki. Jadi pada saat Sufyan as-Tsauri tawaf, beliau melihat seorang laki-laki. Kalau tidak nakal, maka anak laki-laki ini tidak melangkah ia selangkah, melainkan setelah ia membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau melangkah, menanjak melangkah dalam selawat, menanjak melangkah dalam selawat. Sufyan as-Tsauri kan dia, wala juga. Apa dia ini? Sebab yang kita tahu, ketika seseorang melakukan tawaf, yang disuruh baca di situ tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ketika hendak mendekati dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad, maka dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nyot, ibu tahu. Sehingga heran Sufyan as-Tsauri. Maka melangkah ya, lalu aku ingkarkan, maksudnya aku protes akan perbuatan itu. Aku pun memanggilnya. Lalu katanya, bukan Sufyan as-Tsauri, adakah selawat melebihi daripada besar, lebih besar daripada tasbih dan tahlil? Bukan menurut dan selawat lebih besar daripada tahlil dan tasbih. Ini. Maka kata orang itu, kata anak muda tadi, ini adalah suatu rahasia, wahai Syekh, yang tidak diketahui oleh seorang pun selain daripada aku saja. Hanya lo yang dukung. Jadi kejadian mak lo. Kemudian ia menyambung, katanya, wahai laki-laki, adalah aku bersama dengan bapakku hendak mengambil haji, hendak menunaikan haji. Tetapi malangnya di dalam perjalanan bapakku telah sakit. Dalam perjalanan kesakitnya, maka aku pun mengurus dia hingga dia meninggal dunia. Sampai habis umur saya urus, sehingga dia akhirnya tu bawa dia habis umur dalam perjalanan hendak menunaikan haji. Zaman pakai onta, pakai kuda, ya. Maka ketika itu bapaknya meninggal.
dalam perjalanan. Jadi menangkapi karena tengah malam. Alangkah terkejut, terperanjatnya aku tatkala melihat tubuh mayit bapakku itu berpindah dari sedikit demi sedikit kepada hitam legam. Jadi bacut demi bacut, hitam legam, hitam luar biasa. Aku pun berduka cita. Lun sangat sedih lun kalau ayah lun. Lumpai karena tengah malam dia tunggui karena besok pagi akan dilaksanakan penguburan. Tapi ayah lun menalung-kalung ke hitam legam dari beliau berkulit putih. Tetapi aku bersyukur di atas pemberian Allah. Cuma lun tidak daripada suudzon, hanya buruk sangka. Ini pemberian Allah, Allah yang berikan. Yang penting husnudzan kepada Allah. Jadi dia pasrah saja kepada Allah apa yang sudah Allah takdirkan. Maka di malam itu, manakala aku terlena, jadi kan dengar-dengar mana, masa tertidur tidak beberapa pulas, maka aku bermimpi seorang laki-laki yang sangat baik parasnya, lagak dah, sangat baik, sangat cantik, rupawan wajahnya, dengan gilang gemilang, bersih dan wangi. Orang gelewat wangi semerbak, mengeluarkan cahaya dan bersih. Maka datang hampir ia dan menyapu muka bapakku yang sedang terlujur kaku. Terbujur, terlujur. Jadi terbujur kaku. Maka tatkala itu jua berubah kepada yang putih. Jadi dari hitam tiba-tiba menjadi putih dan cantik rupawan. Jadi kalagak demah wajah ayahnya. Dengan umeh, ya. Nya lemah dan lumpuh. Maksudnya dalam dia tidur enggak di kanon tu. Dia tidur enggak lemah kanon. Pukul lagak dah lagu. Kemudian kejap ayah kan yang ke hitam legam bunuh dan terbujur kaku. Kemudian menggosok wajahnya. Kemudian lah dengar lemah. Sebab goyang ke kanon kon dengan mata zahir dengan mata batin. Dia sedang tertidur, matanya tertutup, tapi dia melihat dengan batinnya. Menyerun di buka mata. Tu kan. Ini kejap kena dah. Itu dia melihat dengan mata zahir. Ya hanya aja. Berarti dalam dirinya ada gangguan. Jin. Apakah jin Islam, apakah jin kafir. Orang dengar kejap mayalan mumpuk. Duduk. Lagak dah. Tu. Atau buruk sekali. Tinggi besar. Berbulu lebat, mata merah. Tu. Hantu mengeplung tu. Ya, kat geplung ketinggian dia. Dah lantas. Besok kalau pun bisa. Padahal hantu tadi memakai apa tadi media daun pisang tu menampakkan. Nah ketika itunya berarti orangnya hantu.
Nah, dia melihat dengan batinnya seorang yang sangat cantik rupawan datang, kemudian menggosok, menyapu muka sampai ke ujung kaki. Maka tatkala itu wajah ayahnya kembali berseri, lagak rupawan. Maka ketika laki-laki yang sangat rupawan ini hendak balik, beliau segera, maka aku pegang akan kain bajunya. Ketahui itu kain bajunya dan bertanya aku, siapakah engkau? Tolong, siapa engkau? Maka apa jawabnya? Akulah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapakmu ini adalah seorang yang berdosa, tetapi bapakmu ini banyak membaca selawat di atasku. Nya, ini bikin. Yo kisahnya ketulis yang dialami oleh Sufyan As-Tsauri. Jadi di sini perlu kita ketahui, Allah menampakkan bahwa ternyata ini yang menyebabkan si anak muda ini tengah tawaf berselawat. Sebab sedang tawaf itu yang kita dengar di dalam kitab disebutkan sunnah ini. Tapi ketika terjadi atas dirinya sesuatu yang khawariqul adah, maka dia akhirnya memutuskan untuk selalu berselawat, mengingat bab hutang dia kepada Rasulullah yang tidak pernah bisa terbayar.